Halo semuanya, kembali lagi di Manu PS Cinema. Kali ini aku mau membahas film yang baru sempat aku tonton. Jaraknya lumayan ya, dari tanggal 8 ke tanggal 22 kemarin. Yaitu film Miracle on Cell Number 7. Kau mau jadi perawat kayak ibu? Kan nanti kita jadi dokter. Ya, Bapak Dodo. Bu Anik, Bapak nggak pulang semalam. Penontonnya juga udah lumayan ya, ada 4 juta lebih dan terus berjalan seiring gini lakunya. Mungkin sebulan lagi 2 minggu lah, kasih waktu sebulan, 8 Oktober mungkin. Kalau masih tayang mungkin bisa 6 jutaan lah. Kalau dari yang aku perhatiin. Terus ini film remake dari versi Korea Selatan. Film ini punya banyak remake ya. Ada 7 versi kalau nggak salah. Yang ada di Netflix itu versi Turki, terus Indonesia jelas, yang original Korea Selatan, terus ada Filipina katanya, India sama Arab Kanada. Itu yang ya Arab. Arab, bukan Arab. Dan menurut kreator aslinya itu yang dari Korea tuh aku lupa namanya, itu dia bilang versi Indonesia ini adalah versi yang terbaik dari semua remake yang sudah pernah dibuat katanya. Kalau aku kan nggak tahu semua versi remake-nya, cuma tahu yang ini aja. Yang Korea pun aku nggak nonton sengaja biar nggak ke spoiler lah sama versi Indonesianya. Nggak tahu emang nyambung atau nggak, apa sama persis atau nggak, aku nggak tahu. Jadi versi Indonesia aja cukup bagus. Film ini dibintangi oleh Vino Bastian, terus ada Tora Sudiro, Indra Jegel, ada Regen, terus ada Indro Warkop, terus ada siapa lagi tuh, Denny Sumargo, ada siapa lagi nih? Oh ya, Mawar Dejong, ada Tretan Muslim, ada Chopar Dede, dan masih banyak lagi ya bintang-bintang yang ya cukup banyak lah main filmnya di kemarin. Jadi ceritanya nih sebenarnya filmnya tuh kayaknya sih simpel ya. Cuma ceritanya nih film ini kan di direct sama Hanung Bramantyo. Sebenarnya kan ceritanya simpel, kayak ada Pak Dodo yang punya keterbelakangan mental kayaknya. Terus sama punya anak namanya Ika. Mereka ini nggak punya ibu ya, jadi Ika ini yatim. Ibunya itu meninggal karena waktu melahirkan Ika, jadi kekurangan darah. Terus darah sama Bion ya? Sebenarnya ceritanya simpel. Si Pak Dodo ini punya anak, mereka ini kan yatim. Sehariannya mereka itu kan si Ika sekolah, si Pak Dodo jualan balon. Terus entah kenapa kayaknya Pak Dodo nih niatnya baik, dia tuh mau menghibur anaknya yang mau ulang tahun, ini namanya ada Melati. Cuma nggak tahu kenapa Melati tuh tiba-tiba mati. Cuma Pak Dodo tuh niatnya ngebantuin, kan Pak Dodo tuh orangnya selalu pengen ngebantu lah, bawaannya tuh selalu pengen ngebantu orang gitu. Jadi dia pengen nolong Melati, cuma entah kenapa ada orang ngelihat seolah-olah Pak Dodo itu habis memperkosa si Melati, terus dibunuh. Terus akhirnya Pak Dodo dikirim ke penjara. Nah, selama di penjara itu kan ada teman-temannya nih di penjara sambil nunggu proses sidang. Semuanya tuh kayak merhatiin emang selama di penjara kan ada teman-temannya nih. Terus sambil nunggu proses sidang kan mereka ini ada kubu lah, itu ada 2 kubu, ada kubunya Indro sama si guru yang galak di Dilan itu siapa namanya ya? Iya sih, itulah pokoknya Pak Suripto kalau nggak salah di film Dilan namanya. Ada kubu itu, ada kubunya Indro Warkop. Mereka tuh mau berkelahi cuma dihalangin sama Pak Dodo. Akhirnya si kubunya Mas Indro ini berterima kasih dengan cara gimana caranya biar bisa ngebawa
anaknya Pak Dodo ke dalam sel biar bisa ketemu lagi. Akhirnya mereka ketemu. Terus selama bertemu ini kayak ya banyak lah rintangannya kan, mulai dari ketahuan, terus si anaknya keluar masuk sel, jadinya kan kirim diem terus ketahuan, kirim diem lagi. Nah terus pada akhirnya kan semuanya kan merhatiin tuh, mulai dari tahanan-tahanan yang ada di satu sel sama Pak Dodo, sama sel-sel yang di sekitarnya, tahanan-tahanan lain itu, sampai ke kepala lapasnya juga merhatiin. Emang ada bapak yang istilahnya punya kelainan mental kayak gini, sama anaknya aja kayak gitu, masa dia tega membunuh anak kecil gitu loh. Apalagi kan waktu di TKP itu diceritain sama saksi, terus kok bisa gitu sekali TKP itu langsung percaya gitu kan, masa kayak gitu sih olah TKP-nya. Saksi kan belum masa baru sekali olah TKP langsung percaya semua gitu loh. Masa saksi itu kan nggak 100% benar semua. Di sini tuh kayak, oh ini salah, dia ngebunuh gitu. Padahal enggak. Seorang kayak gitu, yang kayak Pak Dodo itu ngebunuh anak kecil gitu loh. Padahal dia nyata-nyatanya tuh sama anaknya sendiri aja kayak gitu. Terus akhirnya mereka kerjasama si teman-teman selnya ini, gimana caranya biar bisa ngebebasin Pak Dodo dari penjara dengan atau tanpa bantuan dari orang dalam. Actingnya di sini itu semuanya kayak punya karakter sendiri ya. Jadi itu semua karakternya penting banget. Kayak si Pak Ketua lapasnya, dia kan ngurus si Ika untuk sementara. Terus si Indro, Jegel, sama Rigen itu kayak dia yang ngebantu Ika buat keluar masuk penjara biar ketemu sama Pak Dodo. Terus ada yang hacker ini, bukan Biorka, bukan. Hackernya ini ngebantu nyari informasi dari komputer yang ada di lapas. Terus ada juga si Jaki itu kayak mungkin dia ototnya deh, dia kayak the muscle gitu loh si Jaki ini. Terus karakter yang awalnya jahat kan itu kayak yang tadi aku bilang, si Pak Suripto itu yang awalnya jahat aja, tiba-tiba dia memilih untuk gabung sama rencananya si Indro buat ngebebasin si Pak Dodo. Terus ada juga pemilihan musiknya, nggak tahu kenapa setiap musiknya tuh kayak bikin hidup jadinya. Jadi di tiap scene Pak Dodo sama si Ika kayak gini, tiap scene tuh beda-beda musiknya. Ya pasti sih. Bahkan kayak biasanya kan kayak cuma sekedar ngisi latar aja kan, buat ditaruh aja lah. Kalau ini tuh enggak, dia kayak ikut bercerita lah musiknya ini. Jadi kayak nggak cuma nyentuh kuping tapi nyentuh ke hati juga. Terus ada juga sinematografi ya ini, atau kenapa ngeliatannya tuh kayak, kalau di Pengabdi Setan 2 kan ada shoot yang dari lantai 1 ke lantai 2 kan, dari atas ke bawah. Kalau ini tuh dari sel 1 ke 2, jadi dari kiri ke kanan. Jadi ini kayak ngeliat, sama kayak Pengabdi Setan. Apa jangan-jangan sama di OP-nya, nggak tahu. Tapi rapi sih. Kadang ada yang transisinya juga kan, waktu scene pengadilan itu tahu-tahu transisi aja, kayak nggak nyadar itu, tapi nanti nyadar kalau itu transisi. Terus cut-nya rapi juga, pokoknya enak lah ditonton tuh. 145 menit itu nggak terasa sih, kemarin 145 menit nggak terasa. Kalau mau masuk bagian spoiler ya, ini after effect-nya, ini first impression lah, kemarin kan nonton. Ini after effect-nya yang pasti nangis, nyesel nggak bawa tisu. Itu masker, itu tali masker tuh bisa diperas mungkin ya kayaknya. Kalau dilepas tuh peras tuh keluar air kayaknya. Itu air mata. Awalnya kan air mata tuh ada suhunya nggak sih? Nggak ada kan? Ada, tapi suhunya normal kan. Kemarin tuh air matanya aku anget tuh, kayak panas gitu. Nggak tahu kenapa.
Enggak, air matanya tuh panas banget beneran. Terus apalagi after effect-nya tuh ya nangis dia jelas, terus keringet dingin, padahal sudah AC kan dalam studio loh, keringet dingin, bayangin. Terus ada juga efeknya tuh gemeter, iyalah gimana coba nggak gemeter, soalnya kan kemarin itu kan ya dapat ke spoiler sih, tapi kan spoilernya cuma biasa aja, kayak si ini agak melenceng dikit ya, si Gini dapat menyontok meragain lah si Mute sama Katrin, meragain scene-nya itu Pak Dodo sama Ika itu kayak 1, 2, 3. Itu tak kira scene-nya cuma ya udah bapak sama anak gitu loh, ternyata enggak. Itu ada scene terakhir di mana si bapak, ini spoiler ya, bapak sama Ika itu bapak ini mau dikirim ke Nusa Kambangan karena udah sidang akhir kan. Sebelum sidang itu Pak Dodo sudah dibantu sama ketua lapas, kasih catatan biar jawabnya kayak gini, bilang kalau Pak Dodo nggak bersalah, bapak itu nggak ngebunuh Melati. Tapi bapaknya Melati ini nggak tahu kenapa tiba-tiba ada di depan ruang tunggu gitulah, di depan sel sambil ruang tunggu. Tahu dia masuk itu kayak diancem, terus dia dirobek catatannya, dibejak, dilempar itu. Terus pengacaranya juga, ketua lapasnya nyari, itulah tadi kan tak bilang karakternya tuh penting semua, apalagi ketua lapas. Tak kira dia cuma side karakter gitu loh, ternyata penting banget. Dia tuh ngebantuin nyari pengacara, dia ngebantuin gini, bantuin itu. Bahkan pengacaranya juga ngancem Pak Dodo gitu loh. Dia tuh takut karena lawannya Pak Dodo ini calon gubernur yang kuat lah gitu, berkuasa. Ini anjing emang orang-orang berkuasa nih. Sumpah kesel lah, bayangin ada pengacara lo kayak gitu, diginiin kau. Pokoknya kamu jangan ngomong gitu loh, kamu lawannya berkuasa. Ya terus kenapa kok berkuasa, kan kita nggak salah, kok takut? Iya sih, itulah kalau udah punya uang tuh semuanya ada caranya jadinya. Terus itu udah waktu sidang itu, terus ya ini yang tak bilang itu transisinya tuh awalnya kan kursi kosong, terus si Ika ini kan sudah gede. Si Pak Dodo ini pernah cerita waktu sebelum tidur tuh, ibunya ini pengen Ika jadi dokter. Ibunya kan si ibu, almarhum ibu kan perawat, dia mau Ika jadi dokter. Cuma karena pisah kan sama Pak Dodo, jadi dia pengen dia akhirnya jadi jaksa. Nah di situ dia turun tangan buat ngebela bapaknya. Di situ baru intens banget. Soalnya kan si bapak yang disuruh nggak ngaku, si Pak Dodo ini disuruh nggak ngaku kan sama kepala lapas. Terus akhirnya tuh Pak Dodo tuh kayak ngaku, iya saya ngebunuh Melati, saya gini sambil nunduk. Hakimnya aja sampai nggak percaya, dikira bercanda mungkin kan, ternyata enggak. Pak Dodo tuh serius dia, padahal dia diancam di belakang tuh, diancam 2 orang tuh, pengacara sama bapaknya Melati. Terus si Ika itu kayak ngelawan pengacaranya, kenapa anda diam gitu, ini loh bapak saya mau ngebilang bapak saya. 3 kali dia ngomong saya pengen ngebela bapak saya, 3 kali dia ngomong gitu. Gimana nggak nangis coba? Baru itu langsung yang awalnya gini itu kayak nahan banget biar nggak kelihatan kayak nangis banget gitu loh, tahan banget itu posisinya. Terus juga itu yang tadi kan pas dia bilang saya mau membela bapak saya 3 kali itu, terus akhirnya kan di scene terakhir, ini flashback lagi kan, ini scene terakhir sih, udah mau selesai lah istilahnya. Itu ya, scene 1, 2, 3 itu awalnya tuh kayak cuma 1, 2, 3 kayak terus lagi kan 1, 2, 3 diseriusin kayak Nah ini yang pas di tangga terakhir kan
awalnya kan si Pak Dodo ini mau dikenai hukuman mati kan, cuma akhirnya diringankan sama hakim, dikirim ke Nusa Kambangan. Nah di sini tuh waktu 1, 2, 3 yang ketiga itu awalnya banget tak kira itu bakalan ya udah kosong gitu, bapaknya Pak Dodo udah pergi ke Kambangan, si Ika cuma bisa ngeliat dari sel, dari pintu itu, di belakangnya ada Pak Hendro, si kepala lapas. Ternyata situ baru sana pecah. Kayaknya itu nangis berjamaah dari satu studio itu, beneran. Itu kayak Pak Dodo tuh ngelempar temen si siapa namanya, Pak Agus nggak salah. Pak Agus tuh kayak ditinggal itu, kayak dia masuk lagi nyari Ika gitu loh, bilang kalau bapak nggak salah, bapak nggak mau jadi penjahat gitu. Terus apa, aduh anjing, bangsat, kok ada film kayak gini ya, aduh. Ntar dong, kok gini sih? Lagi kok Takut anjing. Ya serius cuy. Udah ini ngebahasin tuh no. Bener jahat sekali gitu loh orang-orang yang berkuasa itu. Gak punya uang. nangis. Serius anjing. Masih inget banget cuy. Bas baru 2 hari yang kemarin lo nonton. Gimana nggak masih inget nih, langsung review lagi. Walaupun telat Hashtag lagi kok nangis. Walaupun reviewnya telat 2 minggu ya, filmnya kan 2 minggu ini. Cuma masih inget banget, makanya pengen tak review biar cepet upload kan, soalnya kan lagi produktif lah waktu uploadnya. Aduh, pokoknya scene-nya itu semoga kalian kuat ya. Terlepas dari kalian nangis atau enggak sih, nggak apa-apa, terserah kalian. Jangan nangis bang. Terserah kalian mau kalian nangis mau enggak, intinya aku nangis banget di situ. Itu aku nahan banget dari yang awalnya gini, itu kursi bioskop tak, ini tangan keringetan, bener, tangan keringetan, leher keringet dingin, kayak tadi tak bilang afternya tuh keringet dingin. Aduh, bapak nggak salah, maafin bapak, Ika nggak jadi dokter. Saya tidak akan menangis menonton ini film. Awas kok nangis ya, awas kok nangis bener ya, awas kok nangis, anjing. Maafin bapak Ika, jangan tinggalin Ika. Maafin bapak Ika, bapak nggak pengen jadi penjahat itu. Aduh, scene-nya itu pokoknya sih semua yang ada di sana itu cuma Pak Dodo, Ika, Pak Hendro sama Pak Agus. Pak Agus kan nganterin Pak Dodo, Pak Hendro nganterin Pak Agus nganterin Pak Dodo, Pak Hendro nganterin Ika. Situ tuh Pak Agus sih kelihatannya dia nahan nangis ya. Cuma Pak Hendro ini dia nangis karena dia pernah punya anak, cuma anaknya meninggal. Yang bikin dia sama istrinya tuh kayak ribut gitu loh. Cerai enggak. Makanya dia ngeliat Ika itu mungkin kayak ngeliat anaknya sendiri gitu loh. Ya gitulah scene yang bakalan, ya tergantung ya, kalau itu pendapatku pribadi, itu scene yang bakal ngebuat orang-orang nangis. Kayak satu studio itu kelihatan, kedengeran lah dari narik nafas itu kan kayak ingusnya keluar, entah gimana nggak tahu. Misalnya itu aja sih nggak bawa tisu, jadi ngelapnya pakai baju, pakai tangan, kan kotor jadinya jorok. Masa mau ngelap di kursi bioskop kan nggak boleh, jorok, kasihan petugasnya. Ini film Indonesia nih lagi bagus-bagusnya loh. Masa udah 4 juta penonton loh, jangan sampai di antara 4 juta penonton yang sudah nonton bareng, nangis bareng itu disakitin lah sama satu kata yang biasa lah diucapin sama orang kan. Kenapa nggak tunggu di Telegram? Kenapa nggak tunggulah bajakannya? Nonton lah. Ini film Indonesia lagi bagus-bagusnya loh, beneran. Ini bener banget. 2022 ini film Indonesia lagi bagus-bagusnya. Terlepas dari
hype kayak KKN tuh enggak. Ini benar-benar harus ditonton sih. Jangan sampai 4 juta, mungkin nanti sebulan lagi kan bisa 5 juta, 6 juta disakitin sama satu omongan kayak gitu dah. Telegram, ayolah disupport lah, carilah bioskop gitu loh, yang murah nggak apa-apa. Bioskop kan variatif harganya, di sini kan di Bali kan lumayan harganya, 15.000 kan ada bioskop 15.000, nonton nggak? Kalau nggak gitu ya tunggulah di streaming service kayak Netflix tuh kan, kayak ngeri-ngeri sedap kan masuk Netflix, siapa tahu ini masuk apa gitu, masuk Disney mungkin. Mungkin masuk Netflix juga ngikutin jejaknya si versi Korea atau versi Turkinya kan, di situ ada mereka juga kan di Netflix. Jadi itu aja sih reviewnya dari aku, sama spoiler sama After Effects dan segala macam tadi. Berapa penilaian dari aku sih ya, karena ini udah menurutku sudah bagus banget ya. Cuma kalau mau nyari kekurangannya sih kayaknya udah nggak sempet, karena sudah ditutup lah gitu, tutupan lah kekurangannya. Cuma kalau mau nyari sendiri ya nonton, kalau ada kekurangannya juga bisa dikomen di bawah. Terus ya akhirnya penilaian dari aku sih 9,5 dari 10. Ini ngalahin Ngeri-Ngeri Sedap sih. Atau mau ini juga, mau Avatar remaster 4K ultra high ultra HDR 4K tebal. Karena dulu kan 2009 aku nggak nonton, itu kan film 2009 ya, jadi kayak ya tetap aja sih. Yang dulunya nonton di CD box original yang belinya di Stara. Kalau ada yang tahu di Stara berarti mungkin tua ya, termasuk tua ya. Nggak tahu sekarang masih ada atau enggak. Itu awalnya nonton di sana, terus akhirnya nonton di Trans TV. Dulu di Trans TV kan walaupun banyak iklan dan sensor mungkin. Kalau sekarang mungkin nonton Trans TV bakal banyak di-cut, banyak disensor, banyak iklannya, mungkin lebih banyak iklannya. Akhirnya kemarin nyoba nonton di bioskop sama ya embel-embel Ultra HD-nya itu ya, Ultra 4K itu. Bagus sih. Emang kan double review. Terus ya keren sih, bagus emang. Gak heran sih 2,8 miliar US dollar worldwide. Waktu itu kan 2009 gak ada film yang kayak gitu kan. Ya ada sih kayak Transformer. Kalau itu aku nonton di bioskop. Tahun 2009 aku nonton itu, timbang nonton Avatar. Terus ya yang nawarin visual effect itulah, kayak green screen, kayak apa CGI itu kan nggak ada tahun itu, 2009 loh. Terus ada kayaknya bajakan juga belum ada deh, kayak belum terkenal waktu itu, makanya film itu bisa laris. Belum lagi di Cina kan, beberapa kali dari rilis ulang di Cina kan bisa laris. Terus dikasih 4 menit klip buat film keduanya besok bulan Desember, itu air ya, filmnya tuh full di air kayaknya. Mungkin mau dibilang kayak Aquaman, kayaknya nggak bakal sama sih, soalnya kayak bener-bener real. Terus ada gini kan juga, kayaknya lagi rame deh film-film di dalam air, kayak mungkin besok Black Panther kan dalam air juga musuhnya. Terus di Avatar kan dalam air juga. Gak sabar sih lihat Avatar 2 kayak gimana. Way of Water. Udah, itu aja. Avatar nggak usah nilai sendiri. Udah pernah nonton kan di TV, ada di Disney Plus, ada juga di HP, di device-nya ada. Nontonlah di situ. Download juga boleh juga kan, sudah lama filmnya. Cuma kalau Miracle ini janganlah sampai ngebajak gitu. Atau nanya kayak di mana nonton Miracle gitu. Oh, di bioskop. Apain ke bioskop? Cariin dong di link Telegram tuh, di grup Telegram. Dah, itu aja. Sebelum air mata ini mengalir lagi, karena nggak ada tisu juga di sini. Masa ngelap pakai baju yang indah ini kan nggak.
yang indah. Baju yang indah ini. Cantik juga. Dah. Review selesai. Bubar. Jangan lupa like, comment, share, subscribe Manifest Media. Tunggu reviewnya lagi. Bulan Oktober, lagi 2 minggu kan Oktober nih. Lagi 5 hari loh Oktober. Banyak film bagus. Full horror. Kayak apa? Ya ada sih film kayak Halloween kan, dari luar negeri kan ada Halloween End. Film terakhir Halloween harus tonton kayaknya. Terus ada Black Adam, DC. Terus ada apa lagi tuh? Film Kalian pantas mati. Cuy. Jangan lupa 13 Oktober di bioskop. ya, kalian pantas mati. Terus ada Hidayah. Tahu kan Hidayah? Kalau tahu pasti ada. Itu ada versi filmnya dong. Tak tunggu banget sih. Semoga bagus. Terus ada film kayak Rukiah, terus Kodrat. Ya, banyaklah film-film horor bulan Oktober, yang namanya juga Halloween kan. Pasti banyak horornya. Oke. Semuanya dari saya. Ingat tadi pesan saya, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Manifest Media pamit undur diri. Dadah. Udah ngeluarin uang bensin, keluar kota jauh-jauh, uang nonton, tiket, uang apa lagi? Nyemil belum kan, beli makanan. Aduh, Mbak, beli ini dong. Oh iya, atas nama siapa ya? Rian. Oh, Rian, oke. Tunggu di pick up order ya. Rian, siap, saya. Saya Rian ya sekarang. Itulah, jangan sesekali nyuruh saya buat nyari film Indonesia di link-link yang tidak terdaftar, apalagi di Telegram. Kalau film lama sih ya nggak apa-apa. Ini kan film baru, masih bisa ditonton di bioskop, yang ditonton. Kalau nggak ya tunggu di streaming service yang legal.